Jaki? Rupiah? Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, untuk mengambil keberkahan supaya kegiatan pembelajaran kita ini mendapat keberkahan dari Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu kita buka kegiatan pembelajaran kita ini untuk berdoa terlebih dahulu. Dari itu Ibu percayakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Cinta kita kepada bangsa kita, rasa nasionalisme kita, maka dari itu kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Silakan berdiri semuanya. Pancasila ya. Nah, dari itu coba kita ice breaking dulu menyanyikan profil pelajar Pancasila. Silakan 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeringat global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Nah, dari profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, apa dimensinya? Berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif ya. Nah, untuk hari ini proyek pembuatan profil Pancasila yang Ibu ambil temanya adalah tentang berkebinekaan global ya. Dimana simbol negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Bagus sekali, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, ada beragam ya kan? Suku, keberagaman di negara kita ya. Dari keberagaman ini nanti ada berbagai macam-macam keragaman budaya di negara kita. Nah, di sini kita akan bahas mengenai macam-macam keragaman budaya Indonesia. Baik anak-anak Ibu. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu siswa memahami makna Bhinneka
Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa mengenali dan menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menciptakan diorama yang mempresentasikan keragaman di Indonesia. Yang keempat, siswa menerapkan nilai toleransi, persatuan, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Adapun latar belakang kita sebagai masyarakat Indonesia pasti sudah tahu ya bahwa negara kita ini memiliki segudang keragaman budaya yang berbeda-beda, ya. Nah, dengan keragaman tersebut, ya, semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing dari berbagai budaya tersebut. Pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia itu datang dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oke, ya. Nah, kenapa penting melestarikan budaya? Ya, budaya itu merupakan sebagai identitas bangsa, maka sangat penting untuk dilestarikan. Yang kedua, melestarikan budaya untuk generasi mendatang. Yang ketiga, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Kemudian yang keempat, membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Keragaman apa lagi yang ada di negara kita itu, di negara Indonesia ini? Keragaman bahasa, bagus sekali. Nah, keragaman bahasa merupakan istilah yang luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dan cara orang berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Coba, bahasa apa saja yang kamu ketahui? Bahasa Batak. Apa lagi? Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antara perbedaan yang tadi. Bahasa daerah yang lain. Apa lagi yang kamu ketahui? Bahasa Minang. Bahasa Jawa. Indonesia ya. Bahasa apa lagi? Melayu. Bagus sekali ya. Oke. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Nah, bahasa Indonesia lah sebagai pemersatu dari keragaman bahasa yang tadi, yang 700. Oke. Contohnya tadi sudah disampaikan teman-teman. Keragaman apa lagi yang ada di negara kita? Keragaman adat istiadat. Apa itu adat? Adat adalah peraturan tentang kehidupan manusia. Sejak nenek moyang, adat yang telah mengadang bangsa disebut dengan adat istiadat. Oke. Nah, setiap suku itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Contoh, upacara ngaben di Bali, Rano Toraja di Sulawesi Selatan. Adat istiadat itu mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Keragaman apa lagi yang ada di negara kita? Keragaman pakaian adat, ya. Nah, pakaian adat ataupun pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresikan identitas. Biasanya itu dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Nah, setiap daerah memiliki pakaian adat yang khas. Contoh, kebaya, pakaian kebaya itu khasnya orang Jawa. Ulos, ulos untuk orang Batak. Baju bodo untuk Sulawesi Selatan. Nah, pakaian adat itu biasanya digunakan dipakai ketika ada acara adat ataupun upacara penting. Kalau di daerah kita ini pakaian adat itu biasanya dipakai pada kapan itu? Hah? Resepsi
pernikahan. Oke. Lalu apa lagi? Keragaman seni dan tari. Nah, seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya ataupun ciri khas suatu daerah. Contoh, tari saman itu ciri khasnya Aceh, dari Aceh. Tari kecak itu dari Bali. Tari piring dari Sumatera. Tortor dari Sumatera Utara. Bagus sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah keragaman tradisional. Ya. Keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dan khas. Tentunya berbeda juga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Contoh alat musik, gamelan itu di Jawa. Apalagi sosando, ini Nusa Tenggara Timur. Oke, Kolintang Sulawesi Utara. Gordang Sambilan dari mana? Sumatera Utara. Oke. Ya. Selanjutnya keragaman rumah adat. Oke. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Contoh, rumah Joglo itu di Jawa Tengah. Rumah Gadang di mana itu? Sumatera Barat. Siapa yang pernah ke Sumatera Barat? Tidak ada? Belum ya. Kemudian rumah tongkonan Sulawesi Selatan. Nah, rumah adat ini memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Selanjutnya, keragaman kuliner. Makanan khas Indonesia menyimpan dua hal penting yang selalu menyertai rasa khasnya, yaitu kisah ataupun filosofi dari kuliner tersebut dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Nah, contoh makanan kuliner itu rendang dari gudeg dari Jakarta, pempek dari Palembang, nasi tumpeng dari Jawa. Itu adalah makanan kuliner masing-masing. Nah, makanan Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oke. Kemudian keragaman upacara keagamaan. Ya, upacara keagamaan merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor agama. Berbagai agama di Indonesia memiliki upacara keagamaan yang berbeda. Contoh hari raya Nyepi bagi Hindu, Waisak bagi Bunda, Idul Fitri bagi agama Islam, dan juga Natal bagi umat Kristen. Nah, upacara keagamaan itu memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa, dan budayanya. Nah, masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari segi bahasa daerahnya, rumah adatnya, ya kan? Kemudian tariannya, tarian daerahnya, serta pakaian daerah. Maka dari itu, anak-anak ibu semuanya, di tengah
tadi di sini kita akan membuat proyek ya tentang pembuatan proyek tadi. Teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika kita akan membuat proyek diorama keragaman budaya. Ya. Baik anak-anak Ibu, di sini kita akan diskusi kelompok ya. Kelompok akan membuatkan proyek diorama keberagaman budaya Indonesia ya. Kita akan buat 4 kelompok. Oke, setiap kelompoknya terdiri dari 5 ataupun 6 orang. Oke. Kelompok 1 di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan nanti Mas maju ke depan utusan per kelompoknya masing-masing untuk memilih ya, untuk mengambil proyeknya ke depan. Akan kita putar ya, kelompok 1. Perhatikan ke depan, akan kita putarkan ya dari proyeknya yang mana. Baik, kelompok 1 Sumatera Utara. Kita lanjutkan kelompok 2. Kita lihat ke layar. Oke. Nusa Tenggara Barat. Kita lanjutkan kelompok 3. Oke, Jawa Tengah. Untuk kelompok 4 adalah Bali ya. Silakan maju. Sini Ibu akan menyampaikan cara ya penyelesaian proyeknya. Silakan diperhatikan dulu ke depan. Nah, untuk pengerjaan proyeknya nanti di situ sudah ada rumah adat, kemudian ada juga nanti namanya pakaian adatnya, tari tradisionalnya, kulinernya, kemudian ada nanti juga di situ alat musik tradisionalnya, ya. Nah, yang pertama nanti silakan nanti ini perhatikan Ibu, digunting sesuai dengan garis yang sudah ada di gambar, digunting. Hasilnya nanti akan seperti ini setelah digunting, ya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian nanti silakan dilipat pas di tengah-tengah ya, anak-anak Ibu. Dilipat, ya. Kemudian ini juga dilipat. Oke. Di sini juga dilipat. Nah, barulah dia nanti disatukan seperti ini dan dilem ya, dikasih lem. Kemudian ditaruhlah dia nanti di stropom yang sudah Ibu bagikan tadi. Tapi sebelumnya nanti buat dulu lingkarannya ya. Ibu berikan waktu kepada anak-anak Ibu, silakan berdiskusi, silakan mengerjakan proyeknya dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa semuanya harus aktif ya, bekerja sama. Oke, silakan.
Simbolis. Alat musik. Gendang atau gondang merupakan sekelompok alat musik tradisional yang terdiri dari taganing, gondang, dan alat yang digantung di atas balok atau rak kayu. Khas dari bahasa Batak. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Nusa Tenggara Barat. Alat musik gendang. Gendang belik adalah alat musik tradisional yang dimainkan secara berkelompok oleh suku Sasak di kelompok Nusa Tenggara Barat. Ayam adalah makanan khas dari Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari ayam kampung muda yang dibakar dan dikukus. Sekian dari kami kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok 3, Jawa Tengah, Teknika Budaya. Alat musik, gamelan adalah sebuah musik yang terdiri dari berbagai alat musik yang dimainkan bersama-sama. Dan adalah makanan olahan dimasak dengan tepung setelah matang yang berasal dari kayu emas. Kelompok 4. Bali, kami dari kelompok 4. Bali, keragaman etnik dan budaya. Alat musik, genggong pekok adalah alat musik khas Bali yang terbuat dari bambu atau batang pohon enau. Makanan khas, sate lilit adalah hidangan tradisional Bali yang terbuat dari daging cincang dibungkus pada lidi atau serai dan memiliki rasa yang unik dan khas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing. Alhamdulillah ini luar biasa sekali ya anak-anak ibu. Berikan dulu aplaus yang meriah untuk kita semua. Baik, gimana pelajaran hari ini anak-anak ibu? Asyik? Menyenangkan? Oke, alhamdulillah. Baik, untuk kesimpulan kegiatan kita hari ini, ya anak-anak ibu, dari keragaman budaya Indonesia, maka ini patut kita syukuri, ya. Patut kita syukuri sebagai warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Maka dari itu, marilah kita jaga, kemudian kita buat sebagai pemersatu bangsa. Karena apa? Keragaman ini, maka akan ada yang namanya perdamaian di antara kita sebagai bentuk Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekian untuk kegiatan kita hari ini, ya. Baik, untuk itu kita tutup dulu kegiatan kita hari ini. Tidak lupa dengan seraya berdoa, doa kafaratul majelis. Kita baca sama-sama ya. Baik, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.